Apa itu hukum adat? Adat sendiri diambil dari bahasa Arab al-adah yang artinya kebiasaan. Lalu apa hubungannya dengan adat istiadat? Oke, kita bahas adat istiadat. Adat istiadat tercipta karena adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus dan terdapat dimensi waktu, lalu diikuti oleh orang lain atau masyarakat sehingga terciptalah adat istiadat. Adat istiadat yang di dalamnya terdapat perintah, larangan, sanksi, keputusan, dan penguasa, maka disebut dengan hukum adat. Sumber hukum adat sendiri berasal dari manusia yang memiliki kebiasaan. Akhirnya terciptalah adat. Nah, dari situ terciptalah hukum adat. Corak dan sifat hukum adat. Yang pertama adalah tradisional. Keagamaan, religio atau magis, komunal atau kebersamaan, konkret, terang dan tunai, terbuka dan sederhana, dapat berubah sesuai dengan keadaan, tidak dikodifikasi, musyawarah, mufakat. Tradisional, bersifat turun-temurun dari nenek moyang hingga zaman sekarang. Keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Keagamaan, perilaku hukum atau kaidah hukum yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib atau magis. Nah, lalu kebersamaan atau komunal, mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan pribadi diliputi dengan kepentingan bersama. Konkret, terang, dan tunai. Konkret artinya nyata, jelas, berwujud satunya perkataan atau perbuatan. Jadi perbuatan itu benar-benar merupakan realisasi dari perkataan. Contohnya adalah asas jual beli hak atas tanah bersifat konkret, terang, dan tunai. Yang artinya konkret, akte yang ditandatangani oleh para pihak menunjukkan secara nyata atau konkret atau real perbuatan hukum jual beli yang dilakukan atau jual beli didahului dengan uang panjer sebagai tanda jadi. Lalu terang di sini maksudnya adalah jual beli tanah menurut hukum adat harus di hadapan kepala desa untuk memenuhi syarat terang, bukan perbuatan hukum yang gelap yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Terus tunai di sini maksudnya adalah dalam hukum adat transaksi jual beli tanah harus bersifat cash and carry. Terbuka dan sederhana. Terbuka selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau setelah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana artinya adalah tidak rumit, tidak banyak administratif, kebanyakan tidak tertulis, dan mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya dan mempercayai. Dapat berubah sesuai dengan keadaan. Maksudnya adalah hukum adat bersifat dinamis atau tidak statis. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri. Terus tidak dikodifikasi. Artinya adalah hukum adat sebagian besar tidak tertulis. Musyawarah mufakat untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan sebagai sarana penyelesaian perselisihan atau sengketa berdasarkan asas rukun. Dilakukan secara rukun dan damai serta saling memaafkan. Perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum yang lainnya. Contoh, kita ambil hukum barat, oke? Sistem hukum adat itu 90% tidak tertulis. Sementara sistem hukum barat itu 90% tertulis. Sistem hukum adat itu bersifat komunal atau bersama, sementara hukum barat, hukum lainnya itu bersifat individu, adanya hukum perorangan dan hukum kebendaan. Nah, lalu sifat hukum adat itu bersifat religi dan magis ya. Sementara kalau hukum barat itu sesuatunya harus bersifat logis dan rasional, artinya harus benar-benar berdasarkan sesuatu yang nyata. Lalu sistem hukum adat itu
Untuk merubah hukum, dia tidak memerlukan proses politik, melainkan secara natural. Sementara hukum barat, untuk merubah hukum harus melalui proses politik. Administrasinya tidak memerlukan proses yang panjang atau sederhana, itu hukum adat. Sementara sistem hukum barat, hukum administrasi dan birokrasi merupakan persyaratan formal dengan proses yang panjang. Jadi hukum adat lebih enak ya, lebih nyaman, lebih sederhana gitu kan. Lalu pembinaan hukum adat. Oke, kita ambil ilmu hukum. Ilmu hukum itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya publik dan juga privat. Nah, publik ini di dalamnya terdapat hukum pidana adat, ilmu negara adat, hukum administrasi negara adat, dan lain-lain. Sementara yang di privat itu dalamnya terdapat perkawinan adat, kekeluargaan adat, waris adat, hukum ekonomi adat, dan lain-lain. Pengertian masyarakat dalam hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Ciri-ciri masyarakat hukum adat. Yang pertama adalah masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban. Terus yang kedua, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. Lalu yang ketiga, adanya wilayah hukum adat yang jelas. Ada pranata hukum khusus atau peradilan adat yang masih ditaati. Dan yang terakhir adalah masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Faktor-faktor timbulnya persekutuan hukum adat. Yang pertama, adanya keterikatan antara orang. Yang dikarenakan ada dua. Pertama, karena kesamaan keturunan. Ada juga yang karena kesamaan wilayah. Kesamaan keturunan ini dibagi menjadi tiga lagi. Ada yang patrilineal, yaitu seperti adat Batak, Nias, Sumba, dan sebagainya. Ada juga yang matrilinear, yaitu seperti adat Minangkabau. Dan juga ada yang parental, yaitu seperti suku Jawa, Sunda, Aceh, dan sebagainya. Lalu kalau karena kesamaan wilayahnya ini seperti desa, persekutuan daerah atau kecamatan, perserikatan, ataupun organisasi. Terus yang kedua yaitu adalah masyarakat yang bersifat guyub atau komunal. Yang terakhir adalah terikat pada suatu hukum adat. Corak masyarakat hukum adat. Yang pertama adalah paguyuban. Apa itu paguyuban? Yaitu corak kehidupan bersama di mana anggotanya diikat hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Terus yang kedua adalah patembayan. Patembayan adalah ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu yang pendek. Contohnya itu seperti ikatan organisasi, ikatan pedagang, ikatan advokat Indonesia seperti Pradi dan sebagainya. Hukum perkawinan dalam hukum adat. Nah, dalam pengertiannya yaitu hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara lamaran, upacara perkawinan, dan putusan perkawinan di Indonesia. Aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah itu berbeda-beda karena selain sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, juga karena kemajuan zaman telah menimbulkan banyak pergeseran nilai, sehingga banyak terjadi perkawinan campuran antar suku, adat istiadat, dan juga agama. Asas perkawinan dalam hukum adat. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sahnya perkawinan menurut hukum adat. Pertama, dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan. Yang kedua, adanya pengakuan dari anggota kerabat. Lalu, perkawinan dalam hukum adat tidak dipengaruhi oleh faktor usia. Yang penting ada izin dari orang tua dan kerabat, maka perkawinan bisa dilangsungkan. Sistem perkawinan pada masyarakat unilateral
Terdapat dua sistem perkawinan, yaitu eksogami dan endogami. Eksogami adalah seorang harus kawin dengan orang di luar suku keluarga. Misalnya itu di suku Gayo, Alas, Minangkabau, dan sebagainya. Sementara endogami itu seorang hanya boleh kawin dengan klannya atau sukunya sendiri. Jadi dia kawin sama suku yang sama. Contohnya itu di Toraja dengan tujuan persaudaraan makin erat dan harta tidak kemana-mana. Lalu ada juga yaitu masyarakat parental. Itu mereka memiliki yang namanya eleoterogami, sistem perkembangan yang tidak mengandung unsur larangan atau keharusan seperti pada endogami dan eksogami. Mereka memiliki dua, yaitu yang penting hubungan darah yang terlalu dekat atau nasab. Terus yang kedua karena hubungan perkawinan atau musaharoh. Lalu ada juga bentuk perkawinan menurut sosiologi. Nah, menurut sosiologi bentuk perkawinan menurut jumlah istri. Yang pertama adalah monogami. Nah, monogami adalah suatu bentuk perkawinan di mana sang suami tidak menikah untuk kedua kalinya atau tidak menikahi perempuan lain. Begitu juga dengan perempuannya, sang istri tidak menikah dengan laki-laki lain, maka biasanya itu disebut dengan monogami. Lalu ada yang namanya poligami. Nah, poligami ini bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi beberapa wanita atau sebaliknya seorang perempuan yang menikahi beberapa laki-laki. Poligami itu dibagi menjadi dua, yaitu poligini dan juga poliandri. Poligini itu satu orang laki-laki memiliki banyak istri, sementara poliandri itu satu orang perempuan memiliki banyak suami. Nah, bentuk perkawinan menurut asal istri atau suami. Yang pertama ada endogami. Endogami itu adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kerabatan dalam lingkungan yang sama. Seperti yang tadi, mereka menikah dengan suku etnis yang sama, itu namanya endogami. Lalu ada yang namanya eksogami, yaitu suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, kerabatan dalam lingkungan yang berbeda. Nah, lalu bentuk perkawinan menurut hukum kekerabatan persepupuan. Ada yang namanya cross cousin, yaitu perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Lalu ada juga yang namanya paralel cousin, jadi perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya. Kalau cross cousin tadi berbeda jenis kelamin, ini yang sama jenis kelaminnya. Lalu bentuk perkawinan menurut pembayaran mas kawin atau mahar. Mas kawin adalah suatu tanda kesungguhan hati sebagai ganti rugi atau uang pembelian yang diberikan kepada orang tua si pria atau si wanita sebagai ganti rugi atas jasa membesarkan anaknya. Nah, mahar atau mas kawin ini dapat berupa barang berharga, berupa uang, berupa hewan atau binatang ternak, dan lain-lain. Harta perkawinan dalam hukum adat. Fakta hukumnya, seringkali tuntutan perceraian diikuti oleh gugatan pemisahan harta bersama. Seringkali suami mengadakan perjanjian dengan pihak lain berkaitan dengan harta bersama tanpa persetujuan istri. Mulai malaknya pembuatan perjanjian pisah harta, perjanjian kawin bagi semua golongan penduduk. Tentu hal ini sangat memprihatinkan. Itulah mengapa kita membahas hal ini. Pengertian hukum perkawinan adat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan. Harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Golongan harta perkawinan. Harta perkawinan lazimnya dapat dipisahkan dalam 4 golongan. 4 barang yang diperoleh oleh barang-barang yang diperoleh oleh suami dan istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat atau family atau keluarga masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
Kedua, barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri, serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan. Tiga, barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama. Barang yang keempat yaitu barang-barang yang dihasilkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan. Pembagian harta keluarga. Nah, pembagian harta keluarga ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama hak wilayat atau hak tanah adat, terus ada juga harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Nah, hak wilayat adalah hak masyarakat adat untuk menguasai sumber daya alam di wilayah adatnya. Keluarga besar masyarakat adat secara luas. Bentuknya itu seperti hutan, tanah, pantai, sungai, dan lain-lain. Pada umumnya, hak ulayat ada di sebuah perkampungan adat. Nah, terus ada juga yang kedua itu harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi ini harta yang diperoleh keluarga dari masyarakat adat dengan cara gotong royong atau patungan. Nah, harta pusaka tinggi pada umumnya terjadi di masyarakat Minangkabau. Nah, harta pusaka tinggi dimiliki dan dikuasai oleh pihak laki-laki dari keluarga garis ibu atau biasa disebut dengan matrilinear yang disebut dengan nenek mama. Nah, bentuk harta pusaka tinggi itu seperti kebun, rumah gadang maksudnya ya, terus peternakan, sawah, kerambah ikan, dan lain-lain. Harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah ini biasanya disebut sebagai harta perkawinan. Nah, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 /74, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 /74 tentang perkawinan, harta perkawinan hanya ada dua. Yang pertama harta bawaan atau biasa disebut harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh setelah perkawinan yang bersumber pada hibah dan warisan. Terus yang kedua adalah harta bersama atau harta gonogini. Nah, harta yang diperoleh setelah perkawinan di luar harta bawaan. Nah, itu disebut dengan harta gonogini. Jika terjadi perceraian, baik cerai pengadilan maupun cerai mati, maka masing-masing berhak mendapatkan setengah dari harta gonogini. Perjanjian kawin. Dalam hukum adat tidak dikenal perjanjian kawin pisah harta. Dalam hukum adat tidak dikenal perjanjian Dalam hukum adat tidak dikenal perjanjian kawin, apalagi pisah harta. Nah, namun perjanjian kawin hanya dikenal di hukum perdata barat dan hukum Islam. Nah, maksudnya adalah perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.